Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang menonton video ini. Nama saya Aki Wijari, ilmu pegang nombor matriks DP23110363. Dan hari ini saya akan mengajar Anda bagaimana menggunakan IBM SPSS. Dan dalam part A ini, saya akan mengajar Anda macam mana untuk menginput data. Seperti yang Anda melihat di sini adalah file Excel yang sudah compile semua data-data yang diperlukan. Dan kita akan memasukkan data ini ke dalam IBM SPSS. Dan untuk langkah pertama, kita buka dulu kita punya SPSS dan kita tekan di variable view di sini. Dan di sini kita boleh tengok yang ada tabel-tabel ini. Dan tabel-tabel ini kita akan mula memasukkan data kita lah. Dan untuk yang sekarang pertama kita letak dulu kolom yang kita perlukan. Contohnya dalam macam jantina, umur, fakulti, program, tahun, university, jenis dengan lokasi. Ini. Dan seterusnya, seperti yang dalam bagian ini, selepas kita memasukkan profil demografi, kita letak dalam personality, 10 item personality inventory lah. Dari sini seperti yang dinampakkan, dia ada 10 soalan. Jadi dalam IBSS ini kita letak seperti ini, V1, V2, V3, dan seterusnya. Di begini. Dan untuk yang part seterusnya ialah yang SWLS ini. Dan seperti dengan kaedah yang sama, kita memasukkan ke dalam satu, dua, tiga, empat, dan empat, dan lima. Dan seterusnya adalah, mari kita tengok, dan seterusnya adalah yang CLLS. Dan kita masukkan CLS sama yang ini, yang kita label sebagai SRH. Oke, dan seterusnya kita akan ubah tag dia. Jadi untuk yang ini kita tukar jantina. Kita tidak perlu ubah jantina, tapi kita perlu ubah yang umur. Kita tukar jadi string 50. Begitu juga dengan fakulti. Oke, copy. Terus untuk program serta university. Oke, begitu. Selepas itu kita tukar desimal ini jadi kosong lagi. Kosong, kosong, kosong untuk setiap demografi lah. Jadi yang bagian demografi semua adalah kosong, lain soalan yang berlainan lah. Dan seterusnya label dia, kita akan copy aja. Paste. Dan di sini kita tukar sedikit lah. Contoh macam university, kita boleh bertukar jadi nama university, jenis menjadi jenis university, dan lokasi university. Kayak gitu. Nah, untuk B1 hingga B10 pula, kita akan mengikut yang di sini lah, yang TP ini. Jadi untuk yang ini, kita ambil yang ini. Sampai ke 10. Nah, untuk SWLS ini, kita copy saja. Copy. Terus. Begitu. Untuk CLLS, kita akan ambil dari sini. Copy. Lepas itu paste saja lah. Oke, begitu. Lepas itu kita akan menentukan values-nya lah. Dan di sini seperti yang Anda dapat belajar, yang kita akan letak jantina, ada 2 jantina, jadi 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan. Oke. Lepas itu kita beralih ke tahun. Dan seperti tahap 1 untuk tahun 1 seperti ini. Dan 2 untuk tahun 2. 3 untuk coba berarti dikodifikatif sedikit. Tahun 3 dan 4 untuk tahun 4. Oke, dan seterusnya adalah jenis university. Satu ialah jenis awam dan 2 ialah swasta. Oke,
Lokasi Universitas ini ada tiga, di mana satu yang di Sabah, dua di Sarawak, dan tiga di Semenanjung. Semenanjung. Oke. Nah, untuk B1 hingga B10 pula, kita merujuk kepada yang ini. Jadi dia 1 hingga 7, di mana 1 sangat tidak setuju dan 7 sangat setuju. Dan untuk ini, kita akan 1 sangat, sangat tidak setuju. Cukup ya, oke. Dan kedua ialah tidak setuju. 3 adalah sedikit tidak setuju. Ya, tidak setuju. 4, neutral. Ya, ya. Dan kelima, sedikit baik. Yang keenam adalah setuju. Dan ketujuh, sangat setuju. Oke. Kemudian ini kita copy dan paste untuk yang sampai ke 10. Paste. Oke. Untuk yang SWS pula, benda yang sama lah. Jadi, benda yang sama. Yes, oke. Untuk CLS pula, kita ada 10 kalau tidak salah. Ya, dia ada 10. Jadi, kita set dia 10 lah. Mana satu ke sini. Kita paling ke sini. Yang kedua, 3, 4, dan kelima ialah neutral. Keenam juga neutral. Yang ketujuh, paling baik. Sama juga paling baik. 9, paling baik. Yang ke-10, kehidupan paling baik. Oke, begitu oke. Baik, ya, ini copy dan paste. Dan seterusnya, kita tidak perlu kita ubah ini jadi 14 dan ini 13. Oke, so untuk yang ini kita tidak perlu sentuhnya, tapi yang untuk ini kita tukar yang keempat ini jadi nominal 1, 2, 3, 4, yang kelima jadi ordinal, yang ini jadi nominal juga, nominal 1, nominal 2, nominal 3. Tapi untuk yang ke DP ini kita ubah jadi scale dan semuanya jadi scale lah. Oke, dan seterusnya adalah selepas kita habis variable review, baru kita masuk kepada data review. Dan untuk data review ini senang saja, kita buka Excel kita drag Excel kita. Oke, copy dia. Lepas itu masukkan ke dalam, ya begitu. Jadi dia akan set, sebab kamu sudah set di variable view, jadi semua dia sudah ada set lah di sini. Boleh nampak. Tapi seperti yang anda nampak ada sedikit miss. Jadi yang kalau untuk yang ini kamu kena set sendiri lah. Jadi untuk yang ini, kita akan begini. Yang pertama, lelaki ialah 1. Lelaki, satu, satu hingga cukup. Oke, nah, untuk umur dia sudah dapat. Untuk tahun pula, dua, dua, tiga. Untuk jenis pula, kalau awam adalah 1 dan semua adalah awam, jadi semua 1 lah. Satu, lokasi, 1 hingga 14. Satu, satu. Oke, oke, kita dilupakan kita juga selepas kita habis semua data, kita tukar baik ke variable view, dan kita pilih transform, dan record into different variables. Nah, kita di sini pilih B2, B4, B6, B8, dan B10. Nah, untuk semua ini, kalau B2 kamu tukar jadi B2R, kalau B4 jadi B4R, dan seterusnya.
Begitu. Setelah kamu tukar semua label, kamu tekan align new values. Dan di sini seperti yang ditunjukkan di sini, kalau dia satu, dia label dia ialah 7 lah gitu. Jadi value satu, new value ialah 7. Tambah 2, 6, 3, 5, 4, 4, dan seterusnya. Oke, begitu. Dan tekan continue. Dan oke. Lepas itu dia akan keluarlah di 2A, 4, 6, 8, dan 10. Dan di sini tidak perlu tukar apa-apa, jadi di data view sini adalah di sini. Iya. Oke. Oke, jadi beginilah semua data dia, nanti ada missing number. Oke, begitu saja untuk oke, begitu sajalah untuk part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamarul Arsyad bin Saliun, pemegang nomor metrik BP23160584. Hari ini saya akan ajar cara macam mana untuk kita buat pembersihan data dan juga compute data. So, let's go. So, untuk data screening, stepnya adalah senang saja. Kamu pergi ke bagian data view dekat bawah sini, kemudian kamu analyze, tekan descriptive statistik dan kita pilih kepada frequency lah. Pastu di sini kita masukkan semua item-item yang melibatkan responden punya maklumat lah, seperti jantina, umur, fakulti, program, tahun, nama university, jenis university, dan juga lokasi university. Lepas itu kita tekan OK. Lepas sudah kita tekan OK itu dia akan keluar statistik seperti ini, jadwal kekerapan. And then di sini kita boleh nampaklah tentang maklumat-maklumat statistik kita punya responden. So daripada sini kita boleh nampak seperti fakulti, umur, program, dan juga tahun. Jadi benda ini kita just save saja sebagai proses pembersihan data supaya data kita itu tidak yang tertinggal lah, begitu. Lepas itu kita just save as, kita letaknya sebagai output 1. Lepas itu kita save di mana-mana lah. Oke, kalau macam ini sudah tersave, setelah sudah keluar di desktop kita sebagai output 1. Oke, itu saja daripada saya untuk proses pembersihan data. Oke, so untuk bahagian yang seterusnya adalah cara untuk kita compute data. Kalau sebut pasal compute nih, kita boleh tengok di ujung sini kita punya maklumat sampai bisa 10R saja. Jadi cara untuk kita compute data adalah kita pergi bahagian transform, kita tekan bahagian compute variable, and then mula-mula tuh kita akan masukkan target variable ini, kita type sebagai SWLS, SWL, dan juga S. Pas itu daripada sini SWLS itu kita just tekan nih, kita masukkan. Pas itu kita tekan tambah. Pas itu tambah item yang kedua SWLS juga. Kita delete balik. Oke. Tambah SWLS 2, kita masukkan. Pas itu tambah SWLS 3, tambah lagi SWLS 4, masukkan, dan tambah lagi SWLS 5. Pas itu di sini kita akan tekan OK. Pas itu ini kita boleh kasih kecil window dia. Pas itu kita tengok pada bahagian ujung dan kita nampak seperti SWLS punya data di sini sudah dimasukkan. Oke. Kalau untuk item yang lain lagi
kita pergi bagian transform juga, compute variable. Ini kita boleh reset lah. Jadi mungkin di sini kita akan kaji tentang, ikutlah pada kamu punya data dan juga kamu punya jadwal apa yang dia minta. Kalau dia minta uji kepada kemurungan, contoh akan kita buat di sini kemurungan. Oke, di sini kemurungan. Jadi kita boleh bahagian tentang bimbang, mudah terganggu. Jadi kita tambah, ini saya buat-buat saja, jadi mungkin kamu boleh ikut data kamu. Jadi suka bersendirian pun termasuk dalam kemurungan. Lepas itu tidak teratur, ikut kepada data kamu apa yang dia minta. Terus kita akan masukkan di sini. Terus kita, ini saya bagi contoh saja, dan kita masukkan. Lepas itu kita tekan oke. Lepas itu ini boleh kasih kecil. Kita tekan kita tengok pada bahagian ujung, dan kita nampak kita punya data di sini sudah dimasukkan. Oke. Lepas itu kalau kita mau compute lagi variable, just ulang perkara yang sama. Kamu reset. Contoh kalau kita mau uji kepada bahagian B2R, B4R nih, kita just di sini ikutlah apa target variable kita, apa yang kita kaji. Di sini saya letak nonja sebab kita just mau tahu macam mana cara untuk compute, itu cara yang utama. Jadi kasih masuk nih, sorry. Oke. Kita tekan non. Lepas itu B2R masuk, tambah B4R, B4R masuk, tambah ini, masuk, tambah dengan B8R, masuk, tambahkan dengan B10R. Lepas itu kita sudah kasih masuk begini. Lepas itu ini kita kasih kecil itu window dia aja lah. Lepas itu oke, kita nampak di sini nama dia yang saya tulis tadi. Ikut kepada apa yang kamu ingin kaji lah. Contoh kamu kaji anxiety, kamu kasih masukkan item anxiety. Kalau kemurungan, kamu masukkan kepada item kemurungan. Dia senang saja. Kamu transform, masuk bahagian transform, compute variable, dan juga data-data tuh kamu kasih just masuk di sini. Ini adalah title kamu yang kamu kaji. Di sini kamu just tambah-tambah, tekan OK, dan kamu punya data akan keluar di kita punya data view nih. Oke, itu saja untuk cara kita compute data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamarul Arsyad bin Saliun, pemegang nomor metrik BP231605864. Video kali ini saya akan mengajarkan Anda tentang cara membuat analisis statistik deskriptif. Okay, so hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk kita membuat analyze data deskriptif adalah senang saja. Kita pergi ke bahagian IBM SPSS kita nih, kita nampaklah tentang kita punya data kutipan ini dekat bahagian data view. Kita nampak seperti ini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah senang saja kita pergi ke bahagian analyze dan juga masuk kepada bahagian deskriptif statistik dan masuk kepada frequency. Di sini kita akan masukkan beberapa variabel lah yang diperlukan seperti jantina, umur, fakulti, program pengajian,
tahun, nama university, jenis university, dan juga yang terakhir adalah lokasi university. Lepas itu kamu jangan dulu tekan OK. Kita pergi bagian statistik nih. Lepas itu di sini kita adalah yang dia minta dekat bagian percentile values nih kita tekan quartiles. Kita just tick. Lepas itu dekat central tendency ini kita tekan kepada sebagai mean, median, dan juga mode. Kalau dekat bawah dispersion nih kita tekan kepada nih deviation, variance, minimum, dan juga maximum. Oke, itu sahaja. Lepas kita sudah tekan, kita terus tekan continue. Tapi jangan dulu tekan OK. Kita pergi ke bagian chart. Lepas itu di sini kita akan pilihlah chart apa yang kita mau guna. Di sini saya akan menggunakan sebagai histogram. Lepas itu kita tick show normal curve on histogram. Lepas itu kita akan tekan continue. Lepas itu kita akan tekan OK. Processing. Oke, di sini kita boleh nampak seperti statistik ini seperti macam jantina, umur, fakulti, program, tahun, university, jenis university, dan juga lokasi university. Dan di sini kita boleh nampaklah tentang kita punya mean, median, mode, dan juga yang variable yang kita pilihlah sebentar tadi. Kalau bagi jantina pula, kita boleh nampak di sini responden kami adalah lebih banyak kepada ke arah lelaki, bahagian persen adalah 67,5, dan inilah semua data-data yang kita dapat dianalisis sebagai descriptive data. Bahagian umur di sini yang menjawab adalah bahagian umur di kalangan umur 22 tahun yang banyak. Kalau dari fakulti pula kita boleh lihat di sini adalah yang paling tinggi adalah daripada FPKS yaitu sebanyak 11 orang. Kalau bagi program pula di sini adalah nampak sangat yang bahagian psikologi yang responden bahagian yang menjawab tentang kami punya kajian lah. Lepas itu kalau tahun pula kebanyakannya responden kami ini berasal daripada tahun 2 lah, baru umur tahun 2 di program pengajian. Nama university pula dia banyak lah. Tapi yang rata di sini adalah UMS, yaitu University Malaysia Sabah. Dan kebanyakannya university adalah keseluruhannya adalah university awam. Lokasi pula Sabah adalah 34, Semenanjung sebanyak 36. Jadi disinilah histogram punya data yang sebentar tadi. Kita boleh nampaklah di sini dia punya chart untuk memudahkan kita lebih paham lah. Ini bagi jantina, pas itu tahun, jenis university, lokasi university. Oke, itu saja daripada saya untuk cara kita membuat descriptive analysis data. Oke, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Shane Lo Kajun, nomor metrik BP 2316-0546. Hari ini saya akan menunjukkan macam mana paparkan ujian ANOVA 1 Halala. Jadi ANOVA 1 Hala ini adalah digunakan untuk menguji perbezaan mean antara kumpulan lah. Jadi dalam SPSS ini boleh pergi atas kiri, boleh nampak banyak pattern lah di sini, tapi kita tekan analyze. Selepas itu kita tekan di compare means and proportions. Lepas itu tekan one way ANOVA. Di sini dia akan paparkan satu dependent list, factor, dan di sini dia punya apalah. Selepas itu dalam dependent list ini kita akan isikan SWLS 1. Dan faktor kita akan isi jantina.
Jadi selepas itu kita boleh tekan kontras ini tidak perlulah, jadi tekan continue saja, tekan post hoc, kita kasih tick to key dan game shower dan tekan continue. Selepas itu kita boleh tekan options, kita kasih tick dalam statistics ini descriptive, homogeneity of variance test, Welch test, dan means plot, dan tekan continue. Selepas itu oke, sudahlah, kita boleh tekan OK dan dia akan keluarkan output yang baru. Di sini dia kasih tunjukkanlah dia punya descriptives, dia punya mean, standard deviation, standard error, dia punya confidence interval for mean, test of homogeneity of variances, dia punya Levin statistics, dan dia punya ANOVA effect sizes, dia punya robust test of equality of means, dan dia punya means plots lah. Jadi di sini semua dia paparkan yang one way ANOVA lah. Dan itu saja untuk one way ANOVA. Terima kasih. Oke, seterusnya saya akan ajar macam mana paparkan regresi mudah. Regresi mudah ini adalah analisis regresi linear sederhana yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variable independen dan satu variable dependen. Tujuan regresi mudah ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variable X terhadap variable Y. Jadi dalam SPSS ini kita boleh tekan analyze, selepas itu boleh tekan regression, dan di sini boleh nampak linear, kita boleh tekan linear dan dia akan keluar inilah linear regression. Jadi ada dua, dependent dan independent. Dependent ni kita letak SLS 1 dan independent kita letak jantina. Dan dalam statistics pastikan dalam regression coefficient ni estimate sudah di-take, model fit di-take, descriptives di-take, dan Durbin-Watson di-take, dan tekan continue. Selepas itu boleh tekan plots. Di sini boleh nampaklah ada X and Y, histogram, normal probability plot. Jadi dalam X ni kita isi yang pertama ini, dan Y kita isi yang kedua. Selepas itu kita boleh tekan histogram dan normal probability plot dan tekan continue. Dan boleh tekan OK sudahlah. Jadi di sini adalah regression lah, dia telah paparkan dia punya output. Sini descriptive statistics, correlation, dia punya variables entered and removed, model summary, dia punya ANOVA, coefficients, residual statistics, dan inilah dia punya histogram untuk SWLS ni. Dan di sini dia punya normal p-plot of regression. Di sini dia punya scatter plot. Jadi dalam output ini dia sudah paparkan semualah yang diperlukan. Dan itu sahajalah untuk regresi mudah. Terima kasih.